Shalom mitra misi, kita tahu bahwa kalau kita diselamatkan dari dosa, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang mampu, semuanya kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa menjalani hidup di masa-masa COVID seperti ini, kita tetap bisa melayani, kita tetap kuat, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan kita yang berumah tangga, bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Kita tahu suami istri punya latar belakang yang berbeda-beda, dan kita bisa menjalani seperti ini. Itu juga hanya kasih karunia Allah. Apalagi untuk panggilan mengerjakan amanat agung, kita sungguh-sungguh perlu kasih karunia Allah. Mari kita belajar dari hamba Tuhan yang menjadi teladan dalam pekerjaan misi sedunia, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus disebut arsitek misi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, seperti saya katakan, semua terjadi, semua yang kita alami, kalau kita dipakai Tuhan, kita bisa mengambil bagian misi bangsa-bangsa. Itu karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Nah, jika kasih karunia itu kita terima dalam hidup kita dan bekerja, maka itu akan nyata dalam 3 hal dalam kehidupan kita. Kasih karunia akan menumbuhkan sikap rendah hati. Yang kedua, kasih karunia juga akan membawa kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kasih karunia bahkan juga membuat kita lebih bekerja keras bagi misinya. Mari kita lihat satu persatu dari apa yang diajarkan Paulus tentang kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia Allah menumbuhkan sikap rendah hati. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, di sana Paulus mengatakan merasa tidak layak dipanggil sebagai rasul. Paulus mengakui bahwa dia bukan hanya rasul yang terakhir, ayat yang ke-8. Bahkan sebenarnya dia yang terkecil, dia yang tidak pantas, yang tidak patut dipanggil menjadi rasul. Nah, Paulus disadarkan bahwa ketidaklayakan dia karena dia banyak menentang orang Kristen, bahkan dia juga menganiaya orang yang mengikut jalan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kesadaran inilah yang penting. Waktu kita mengalami kasih karunia, kita dipanggil Tuhan, kita beroleh keselamatan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya. Kita orang berdosa. Kita orang yang patut dimurkai. Kalau kita diselamatkan, kita diberkati, kita dikasih pekerjaan baik, bahkan diberi kesempatan untuk pergi ke bangsa-bangsa, kita diberi kesempatan untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan yang melayani ke suku-suku terabaikan. Ingat, bukan karena kita lebih baik, tapi semuanya kasih karunia Allah. Seharusnya ketika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, kita menjadi orang yang semakin rendah hati. Kalau kita semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, ingat, itu bukan karena kita. Karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita menjadi semakin sombong, jangan-jangan kasih karunia Allah itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua kita akan belajar bahwa kasih karunia Allah itu memberi kehidupan yang baru. Pada ayat yang ke-10 bagian A. Terjadi perubahan hidup yang pertama. Perhatikan pernyataan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perubahan hidup menjadi bukti bahwa kasih karunia dalam diri seseorang tidak sia-sia. Tetapi kalau hidup kita yang dahulu, sekarang, dan esok terus sama, tidak ada perubahan, tidak bertumbuh dalam Kristus, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tidak bertumbuh dalam kasih-Nya, tidak bertumbuh dalam karakter. Karakter kita tidak ada perubahan, tidak bertumbuh dalam semangat misi. Maka kita perlu periksa, betulkah kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita?
kasih karunia yang sebenarnya, kasih karunia Allah yang sesungguhnya harus membawa kita hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kekristenan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semangat kita dalam melayani Tuhan harus bertumbuh. Itulah yang Paulus katakan, kasih karunia yang dalam diriku itu tidak menjadi sia-sia. Nah, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? Berapa tahun ke gereja? Berapa tahun melayani Tuhan? Apakah kehidupan kita terus semakin baru, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus? Dan yang terakhir atau yang ketiga, apa yang Paulus katakan, apa yang dikerjakan kasih karunia dalam hidup kita, jika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, maka membuat kita siapapun akan bekerja lebih keras untuk Tuhan dan misinya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita jadi hamba Tuhan yang bekerja tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah kita memberi tempat seluas-luasnya kepada kasih karunia bekerja dalam hidup kita? Paulus katakan pada ayat yang ke-10b, kata bekerja keras pada dirinya sendiri sudah mengandung makna waktu menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup ini, kesukaran dalam pelayanan, kesukaran dalam kehidupan mengikut Tuhan. Dan dia berkata kesukaran itu membuat saya bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh. Saya tidak menyerah. Dan Paulus katakan, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Inilah yang harus menyadarkan kita, jikalau Tuhan membuat berhasil dalam hidup kita, bukanlah aku karena kepintaranku, bukan karena kecakapanku, bukan karena keterampilanku, bukan karena kekayaanku. Kalau ada banyak orang dibawa kepada Tuhan, karena apa? Kasih karunia yang bekerja dalam hidup kita, maka kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Kita patut bersyukur atas kasih karunia Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Akhirnya kita dapat menyimpulkan, hidup dalam kasih karunia Allah yang sesungguhnya, maka hidup kita akan nampak semakin rendah hati. Sebagaimana banyak orang katakan, seperti padi ketika keluar bulir-bulirnya dan makin berisi makin menunduk. Hamba Tuhan yang semakin dipakai Tuhan, dia akan makin hidup rendah hati. Dan dia tahu bahwa kalau saya seperti ini, karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidupku. Bukan karena aku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku. Dan kalau aku boleh dipakai untuk mendukung banyak orang yang melayani Tuhan, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia berarti juga hidup terus-menerus mengalami pembaharuan. Kekristenan tidak pernah statis. Ketika kita membuka hati, kasih karunia Allah bekerja. Hidup kita tiap hari diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari hidup kita menjadi seperti yang Allah ingin. Dan ketika kasih karunia bekerja dalam hidup kita, ingat, tandanya bahwa kita tidak main-main. Kita akan bekerja lebih serius, bekerja lebih keras. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dipuji orang atau tidak dipuji orang, kita akan bekerja lebih keras untuk mengabdikan diri kepada Tuhan yang memanggil kita. Saudara-saudara, saya yakin bahwa Tuhan sedang memakai Indonesia. Juga gereja-gereja di Indonesia, orang-orang Indonesia. Kalau dulu Indonesia menjadi ladang misi bagi orang Eropa, orang Amerika, dan saatnya Indonesia akan dipakai Tuhan untuk memberkati suku-suku terabaikan. Rahasianya apa? Beri seluas-luasnya kasih karunia Allah bekerja dalam hidup. Periksa hatimu, periksa hidupmu, imanmu, kekristenanmu. Apakah engkau memberi tempat kasih karunia seluas-luasnya? Dan jika iya, maka engkau akan mengalami perubahan-perubahan sebagaimana kita pelajari tadi. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saudara membuka hati seluas-luasnya. Kasih karunia bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Shalom. Amin.